Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Edelweiss atau kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi mengenai Classroom Assessment and Grading. Adapun anggota dari kelompok 13 yang pertama yaitu ada Bagiana Purba dengan NPM 199000073. Yang kedua ada Unesa Purba dengan NPM 1990080. Yang ketiga ada Siska Julinda Farhan dengan NPM 199000088. Baiklah, materi pertama dari kelompok 13 yaitu ruang kelas sebagai konteks penilaian. Penilaian sebagai bagian integral dalam pengajaran. Dalam satu analisis, guru menghabiskan 20 hingga 30% waktu profesional mereka untuk menangani masalah penilaian, dan alokasi waktu untuk penilaian tersebut dibuat sebelum diperkenalkannya Undang-Undang No Child Left Behind atau NCLB pada tahun 2002. Pengujian beresiko tinggi yang diisyaratkan oleh NCLB ini memiliki arti seperti guru itu harus mengintegrasikan pengujian ini dalam perencanaan penilaian mereka. Standar kompetensi guru dalam penilaian pendidikan dikembangkan bersama pada awal 1990-an oleh Federasi Guru Amerika, Nasional Dewan Pengukuran dalam Pendidikan, dan Asosiasi Pendidikan Nasional. Ada 3 kerangka waktu tanggung jawab guru untuk melakukan penilaian pada siswa. Yang pertama yaitu penilaian pra-instruksional, di mana sebagian besar penilaian pra-instruksional ini adalah observasi informal. Misalnya, dalam beberapa minggu pertama sekolah, guru akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan dan mengamati karakteristik dan perilaku siswa. Jadi guru akan bersikap peka terhadap apakah seorang siswa pemalu atau ramah, memiliki kosakata yang baik atau lemah, berbicara dan mendengarkan secara efektif, memperhatikan orang lain atau egosentris, terlibat dalam perilaku yang pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. Dan guru akan fokus pada perilaku nonverbal siswa untuk mendapatkan isyarat yang mungkin mengungkapkan kegugupan, kebosanan, frustasi, atau kurangnya pemahaman. Yang kedua, penilaian selama instruksi. Salah satu tren paling signifikan dalam penilaian kelas adalah peningkatan penggunaan penilaian formatif yang merupakan penilaian selama proses mengajar dan bukan setelah selesai. Nah, penilaian selama instruksi ini dapat membantu guru dalam menetapkan pengajarannya pada tingkat yang menentang dan memperluas pemikiran siswa. Ini juga dapat membantu guru untuk mendeteksi siswa mana yang membutuhkan perhatian secara individu dari guru tersebut. Yang ketiga, ada results analysis atau penilaian pasca instruksi. Disebut juga dengan penilaian formal. Penilaian sumatif adalah penilaian setelah instruksi selesai dengan tujuan mendokumentasikan kinerja siswa. Nah, penilaian setelah instruksi ini memberikan informasi tentang bagaimana siswa telah menguasai materi, apakah siswa sudah siap untuk masuk ke materi berikutnya, nilai apa yang harus diberikan, dan komentar apa yang harus diberikan oleh guru dan orang tua siswa. Materi yang kedua yaitu pembuatan penilaian sesuai dengan kontemporer, pandangan pembelajaran, dan motivasi. Penilaian memainkan peran penting dalam upaya, keterlibatan, dan kinerja. Susan Brookhart mengembangkan model bagaimana penilaian kelas membantu motivasi siswa. Brookhart berpendapat bahwa penilaian kelas menyarankan guru harus mengevaluasi siswa dengan menggunakan variasi pertunjukan, terutama pertunjukan yang bermakna bagi siswa. Nah, maksudnya di sini banyak ahli penilaian kelas yang menekankan jika guru berpikir termotivasi, maka akan tercipta pembelajaran aktif yang merupakan tujuan penting dari pengajaran. Guru harus menciptakan penilaian alternatif yang sangat berbeda dari tes tradisional, yang mengevaluasi bagaimana siswa membangun pengetahuan dan pemahaman, menetapkan dan mencapai tujuan, dan berpikir kritis dan kreatif. Materi yang ketiga yaitu menciptakan target belajar yang jelas dan tepat. Mengaitkan penilaian dengan pandangan saat ini tentang pembelajaran dan motivasi juga melibatkan pengembangan tujuan atau target pembelajaran yang jelas dan sesuai. Sasaran pembelajaran terdiri dari apa siswa yang harus tahu dan mampu melakukannya. Sebagai guru, harus pandai menetapkan kriteria untuk penjurian apakah siswa telah mencapai target pembelajaran tersebut.
Materi yang keempat yaitu membangun penilaian berkualitas tinggi. Tujuan penting lainnya untuk kelas sebagai konteks penilaian adalah mencapai penilaian berkualitas tinggi. Seperti pengujian standar, penilaian mencapai tingkat kualitas yang tinggi ketika menghasilkan informasi yang handal, valid, serta adil tentang kinerja siswa. A. Validitas. Validitas mengacu pada sejauh mana penilaian mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur dan kesesuaian kesimpulan dari dan penggunaan informasi. Nah, kesimpulan dimaksud di sini yaitu kesimpulan yang diambil guru dari sebuah informasi. Guru tidak dapat menilai semua yang dipelajari siswa. Oleh karena itu, penilaian guru terhadap siswa akan menjadi contoh pembelajaran siswa. Yang paling penting, sumber informasi untuk validitas di kelas akan berhubungan dengan konten bukti, sejauh mana penilaian mencerminkan apa yang telah guru ajarkan. B. Reliabilitas. Reliabilitas adalah sejauh mana tes menghasilkan skor yang konsisten dan dapat direproduksi. Skor yang dapat diandalkan adalah stabil, dan relatif bebas dari kesalahan pengukuran. Konsistensi tergantung pada keadaan yang terlibat dalam mengikuti tes dan faktor siswa yang bervariasi dari satu tes ke tes lainnya. Reliabilitas bukan tentang kesesuaian informasi penilaian, tetapi tentang kesesuaian informasi penilaian yang menentukan seberapa konsisten suatu penilaian mengukur apa yang diukurnya. C. Keadilan. Penilaian kelas berkualitas tinggi tidak hanya valid dan dapat diandalkan tetapi juga adil. Penilaian adil bila semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mempelajari dan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, penilaian adil juga apabila guru telah mengembangkan target pembelajaran yang sesuai, menyediakan konten yang kompeten, dan instruksi yang mencocokkan target tersebut, serta penilaian yang dipilih yang mencerminkan apa yang didapat dari konten dan instruksi tersebut. Penilaian juga menjadi tidak aktif untuk subkelompok siswa ketika stereotip negatif tentang subkelompok itu masuk ke dalam materi yang kelima yaitu tren saat ini. Berikut adalah beberapa tren terkini dalam penilaian kelas. Yang pertama, menggunakan setidaknya beberapa penilaian berbasis kinerja. Nah, secara historis, ruang kelas penilaian telah menekankan penggunaan tes objektif seperti pilihan ganda yang memiliki kriteria penilaian yang relatif jelas dan tidak ambigu. Sebaliknya, penilaian kinerja mengharuskan siswa untuk membuat jawaban atau produk yang menunjukkan pengetahuan atau keterampilan mereka. Nah, yang kedua ada memeriksa keterampilan kognitif tingkat tinggi. Nah, maksudnya di sini yaitu daripada menilai hanya keunggulan pengetahuan konten seperti yang dilakukan banyak tes objektif, tren saat ini adalah mengevaluasi siswa keterampilan kognitif tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu menggunakan berbagai metode penilaian. Nah, dulu penilaian berarti menggunakan tes. Seringkali tes pilihan ganda sebagai satu-satunya cara untuk menilai seorang siswa. Tren saat ini adalah menggunakan berbagai metode untuk menilai siswa. Berbagai penilaian memberikan pandangan yang lebih luas tentang pembelajaran anak dan pencapaian dari satu ukuran. Yang keempat, ada menggunakan lebih banyak item pilihan ganda untuk mempersiapkan siswa untuk mengambil resiko tinggi tes berbasis standar negara. Nah, di sini guru kembali menggunakan format objektif untuk penilaian, serta guru perlu menyeimbangkan tuntutan ujian yang diamatkan. Yang kelima yaitu memiliki standar kinerja yang tinggi. Maksudnya yaitu, tren lainnya adalah permintaan tinggi standar kinerja, bahkan standar kinerja kelas dunia, untuk menginterpretasikan hasil pendidikan. Beberapa ahli mengatakan bahwa performa kelas dunia standar mendorong penilaian kelas kontemporer dengan memberikan tujuan atau target untuk dicapai. Yang keenam yaitu menggunakan komputer sebagai bagian dari penilaian. Secara tradisional, komputer telah digunakan untuk menilai tes, menganalisis hasil tes, dan melaporkan skor. Namun, komputer semakin hari semakin banyak digunakan untuk membuat dan mengelola tes, juga untuk menyajikan format penilaian yang berbeda kepada siswa dalam lingkungan multimedia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Belgiana Purba. Halo, perkenalkan saya Belgiana Purba. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu traditional test. Tes tradisional biasanya berupa tes kertas dan pensil yang dipilih siswa untuk menghitung angka, menyusun tanggapan singkat
atau menulis esai. Tes tradisional ini berfokus pada dua jenis format item utama dalam penilaian. Yang pertama itu adalah select response items dan yang kedua construct response items. Saya akan menjelaskan yang pertama select response items. Item respon yang dipilih ini memiliki format objektif yang memungkinkan respon siswa dinilai dengan cepat. Kunci penilaian untuk tanggapan yang benar dibuat dan dapat diterapkan oleh penguji atau komputer. Nah, untuk melihat respon siswa dapat dinilai dengan cepat dengan beberapa pilihan. Yang pertama, item pilihan ganda. Item pilihan ganda ini terdiri dari dua bagian, yaitu STEAM dan serangkaian possible response. STEAM ini adalah pernyataan atau pertanyaan, kemudian jawaban yang benar, dan alternatif yang salah yang disebut dengan distraktor. Nah, yang kedua adalah item benar-salah. Item benar-salah meminta siswa untuk menandai apakah sebuah pernyataan benar atau salah. Yang ketiga, mencocokkan item. Ini digunakan oleh banyak guru dengan siswa yang lebih muda. Mencocokkan membutuhkan siswa menghubungkan satu kelompok rangsangan secara benar dengan kelompok rangsangan kedua, menurut Hambleton 1996. Pencocokan ini sangat cocok untuk menilai asosiasi atau hubungan antara dua set informasi. Tes pencocokan ini nyaman bagi guru karena yang pertama, mensyaratkan bentuk ringkas siswa sedikit ruang sehingga memudahkan untuk menilai banyak informasi secara efisien. Dan yang kedua, siswa dapat dengan mudah dinilai dengan menggunakan template jawaban yang benar. Tetapi tes pencocokan mungkin cenderung meminta siswa untuk menghubungkan informasi yang sepele, dan juga sebagian besar tugas yang cocok mengharuskan siswa menghubungkan informasi yang baru saja mereka hafal, meskipun item dapat dibangun yang mengukur keterampilan kognitif yang lebih kompleks. Nah, yang kedua, construct response items. Construct response items mengharuskan siswa untuk menuliskan informasi daripada tangkapan yang dipilih dari menu yang tersedia. Dalam penilaian, banyak respon yang dibangun dalam membutuhkan penilaian dari pihak penguji. Nah, dalam penilaian tersebut membutuhkan penilaian dari pihak penguji, yaitu yang pertama short answer items, kemudian esai. Short answer items ini adalah format construct response di mana siswa diminta untuk menulis sebuah kata, frase singkat, atau beberapa kalimat yang menanggapi tugas. Nah, yang kedua itu esai. Item esai ini memungkinkan siswa lebih banyak kebebasan untuk menanggapi pertanyaan, tetapi membutuhkan lebih banyak tulisan daripada format lain. Item esai ini sangat bagus untuk dinilai dalam pemahaman siswa tentang materi, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan untuk mengatur informasi, dan keterampilan dari menulis. Kedua tes tradisional tadi, bagian-bagiannya memiliki kekuatan dan keterbatasan. Nah, yang pertama itu dari selected response items. Pada item pilihan ganda, kekuatannya adalah hasil belajar yang sederhana dan rumit dapat diukur. Kemudian yang kedua, tugas ini sangat terstruktur dan jelas. Yang ketiga, sebuah contoh yang luas prestasi dapat diukur. Selanjutnya, alternatif yang tidak benar memberikan informasi diagnostik. Kemudian, skor kurang dipengaruhi oleh menebak dari benar atau salah. Yang terakhir, skor adalah esai, objektif, dan dapat diandalkan. Sedangkan keterbatasan dari item pilihan ganda adalah yang pertama, pemenuhan item yang bagus hanya memakan waktu. Yang kedua, seringkali sulit untuk menemukan pengalih perhatian yang masuk akal. Yang ketiga, format multiple choice tidak efektif untuk mengukur beberapa jenis pemecahan masalah dan kemampuan untuk mengatur dan mengekspresikan gagasan. Yang keempat, skor dapat dipengaruhi oleh kemampuan membaca. Selanjutnya,
kekuatan dan keterbatasan dari item benar salah. Kekuatannya adalah item ini berguna untuk hasil di mana hanya ada dua alternatif yang dapat dibendung. Untuk contohnya, fakta orbo opinion, kemudian sah atau tidak sah. Yang kedua, lebih sedikit permintaan ditempatkan pada kemampuan membaca daripada dalam item pilihan ganda. Yang ketiga, sejumlah benda yang jumlahnya relatif besar dapat dijawab dalam periode pengujian biasa. Yang terakhir, skor adalah esai, objektif, dan dapat diandalkan. Keterbatasan item benar salah yang pertama, ini sulit untuk menulis item pada tingkat pengetahuan tinggi, pemikiran yang bebas fokus ambiguitas. Yang kedua, ketika sebuah pernyataan menunjukkan dengan benar bahwa sebuah pernyataan palsu, tanggapan itu tidak memberikan bukti bahwa si siswa mengetahui apa yang benar. Yang ketiga, tidak ada informasi diagnosa yang diberikan oleh jawaban yang salah. Nah, dalam mencocokkan item, kekuatannya atau kelebihannya ini adalah bagi guru dapat mensyaratkan bentuk ringkas oleh siswa dalam sedikit ruang, sehingga memudahkan guru untuk menilai banyak informasi secara efisien. Dan yang kedua, siswa dapat dengan mudah dinilai dengan menggunakan template jawaban yang benar. Nah, kemudian kelemahannya, siswa diminta untuk menghubungkan informasi yang sepele. Kemudian, sebagian besar tugas yang cocok mengharuskan siswa menghubungkan informasi yang baru saja mereka hafal, meskipun item dapat dibangun yang mengukur keterampilan kognitif yang lebih kompleks. Dalam construct response, dalam esai, kekuatan dan keterbatasannya juga ada. Kekuatannya adalah tingkat tertinggi hasil pembelajaran, yaitu analisis, sintesis, evaluasi dapat diukur. Yang kedua, integrasi dan penerapan gagasan dapat ditekankan. Yang ketiga, waktu persiapan biasanya lebih sedikit daripada waktu pemilihan. Sedangkan keterbatasannya, yang pertama, pencapaian mungkin tidak akan diuji secara memadai karena waktu yang diperlukan untuk menjawab setiap pertanyaan. Yang kedua, akan sulit untuk menghubungkan tanggapan esai dengan hasil pembelajaran yang dimaksudkan karena kebebasan untuk memilih, mengorganisasikan, dan mengekspresikan ide. Yang ketiga, skor meningkat dengan menulis dan menggertak, dan diturunkan oleh tulisan tangan yang buruk, salah ejaan, dan kesalahan gramatis. Yang terakhir, skor menghabiskan waktu, subjektif, dan mungkin tidak dapat diandalkan. Menurut Sachs, tahun 1997, saran untuk menulis item esai yang baik termasuk dalam yang pertama, harus menentukan batasan. Yang kedua, susunan dan klarifikasi tugas. Penilaian tradisional dan beberapa tren dalam hal ini. Yang pertama itu adalah trends in alternative assessment. Yang kedua, performance assessment. Yang ketiga, portfolio assessment. Nah, saya akan menjelaskan ini satu persatu. Yang pertama, trend in alternative assessment. Salah satu tren saat ini adalah meminta siswa untuk memecahkan beberapa jenis masalah autentik atau untuk tampil dalam hal menyelesaikan proyek atau mendemonstrasikan keterampilan lain di luar konteks tes atau esai. Nah, penilaian alternatif menawarkan siswa lebih banyak pilihan daripada yang mereka miliki mengambil tes atau menulis esai. Yang kedua adalah performance assessment. Perubahan besar dalam penilaian kinerja telah melibatkan pengenalan bentuk-bentuk penilaian ini ke dalam akademis tradisional daerah. Ada 3 kegiatan mengenai penilaian kerja,
yaitu fitur penilaian kinerja, pedoman penilaian kinerja, dan mengevaluasi penilaian kinerja. Saya akan menjelaskan yang pertama itu fitur penilaian kinerja. Hal ini seringkali menyertakan penekanan pada melakukan kegiatan terbuka yang tidak ada benarnya, jawaban objektif, dan yang dapat menilai pemikiran tingkat tinggi. Penilaian kinerja tugas terkadang juga realistis. Mengevaluasi kinerja seringkali termasuk metode evaluasi langsung, penilaian diri, penilaian kinerja kelompok sebagai kinerja individu, dan periode waktu yang diperpanjang untuk penilaian. Sedangkan tes tradisional menekankan pada apa yang siswa ketahui. Penilaian kinerja ini adalah dirancang untuk mengevaluasi apa yang diketahui dan dapat dilakukan siswa. Penilaian kinerja menggunakan metode evaluasi langsung, seperti evaluasi menulis sampel untuk menilai keterampilan menulis, dan presentasi lisan untuk menilai berbicara, dan menilai presentasi lisan untuk menilai keterampilan berbicara. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu pedoman penilaian kinerja. Pedoman ini mencakup 4 masalah umum, yaitu menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi kriteria yang dapat diamati, menyediakan pengaturan yang sesuai, dan menilai atau menilai kinerja. Kriteria unjuk kerja adalah tingkah laku tertentu yang siswa perlu dilakukan secara efektif sebagai bagian dari penilaian. Nah, kemudian kita perlu menilai kinerja menggunakan rubrik. Rubrik penilaian melibatkan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja siswa. Beberapa kisaran kualitas kinerjanya harus terlihat seperti skor apa yang harus diberikan dan apa arti skor itu, dan bagaimana tingkat kualitas yang berbeda harus dijelaskan dan dibedakan satu sama lain. Nah, dalam mempersiapkan rubrik, kita atau guru mungkin ingin melakukan hal-hal berikut menurut Relearning by Design tahun 2000. Yang pertama adalah menyertakan skala poin yang mungkin untuk ditugaskan dalam pekerjaan penilaian. Yang kedua, menyediakan deskriptor untuk setiap kriteria kinerja untuk meningkatkan keandalan dan dihindari penilaian yang bias. Yang ketiga, menentukan apakah rubrik akan bersifat umum, khusus genre, atau khusus tugas. Yang terakhir, menentukan apakah rubrik harus memanjang. Penilaian yang terakhir itu adalah mengevaluasi penilaian kinerja. Banyak psikolog pendidikan mendukung peningkatan penggunaan penilaian berbasis kinerja. Mereka berpendapat bahwa penilaian kinerja melibatkan siswa lebih dalam pembelajaran mereka, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, dapat mengukur apa sangat penting dalam kurikulum, dan dapat menghubungkan penilaian lebih ke dunia nyata, pengalaman kehidupan nyata. Yang ketiga, penilaian tradisional yang ketiga adalah portfolio assessment. Portofolio adalah tujuan kumpulan karya yang menceritakan tentang kemampuan dan pencapaian siswa. Minat dalam penilaian portofolio telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Portofolio ini menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari tes pembelajaran tradisional. Portofolio ini terdiri dari kumpulan karya siswa yang sistematis dan terorganisir yang menunjukkan keterampilan dan prestasi siswa. Portofolio ini dapat mencakup banyak jenis pekerjaan yang berbeda, seperti contohnya penulisan, entry jurnal, kaset video, seni, komentar guru, poster, wawancara, puisi, hasil tes, pemecahan masalah, rekaman bahasa asing, komunikasi, kemudian penilaian diri,
dan ekspresi siswa lainnya yang guru percaya menunjukkan keterampilan dan prestasi siswa, menurut Green dan Johnson tahun 2010. Portofolio ini dapat dikumpulkan di atas kertas, kemudian foto, kemudian kaset audio, kaset video, disk komputer, atau CD-ROM. Ahli penilaian John Herman tahun 1996 mengatakan bahwa penilaian portofolio menjadi semakin populer karena itu wajar untuk mengintegrasikan instruksi dan penilaian. Ya, slide selanjutnya adalah perbedaan tradisional tes dan portofolio. Nah, untuk tes tradisional itu, pembelajaran, ujian, dan pengajarannya terpisah. Yang kedua, mengandalkan materi yang hanya meminta informasi secara harfiah. Kemudian tes tradisional ini sering memperlakukan keterampilan dalam konteks terpisah untuk menentukan pencapaian untuk tujuan pelaporan. Selanjutnya, tes tradisional ini menilai siswa di berbagai tempat tugas yang terbatas yang mungkin tidak cocok dengan apa yang siswa lakukan di kelas. Kemudian, menilai siswa dalam situasi yang ditentukan, menilai semua siswa pada dimensi yang sama, dan yang terakhir, jarang menyertakan hal-hal yang menilai respon emosional untuk belajar. Nah, sedangkan portofolio, bedanya dengan tes tradisional adalah yang pertama, penilaian tautan dan fokus pada pembelajaran. Yang kedua, portofolio mewakili pendekatan kolaborasi untuk penilaian yang melibatkan siswa maupun guru. Yang ketiga, menggunakan kegiatan multivariable sementara mengenali bahwa pembelajaran menentukan integrasi dan koordinasi keterampilan komunikasi. Yang keempat, mewakili kegiatan instruksional yang siswa lakukan di kelas mereka. Yang kelima, portofolio ini dapat mengukur kemampuan siswa untuk tampil dengan pantas dalam situasi yang tidak diantisipasi. Nah, yang keenam, mengimplementasikan penilaian diri dengan meminta siswa memantau pembelajaran mereka. Dan yang ketujuh, atau yang terakhir, melibatkan siswa dalam menilai pencapaian mereka dan menetapkan jam pembelajaran. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang ke-8, yaitu penilaian dan pelaporan kinerja. Grading berarti menerjemahkan informasi penilaian deskriptif menjadi huruf, angka, atau tanda lain yang menunjukkan kualitas pembelajaran atau kinerja siswa. Yang pertama itu adalah ada di sini di PPT kami tujuan penelitian. Penilaian dilakukan untuk mengkomunikasikan informasi yang bermakna tentang seorang siswa pembelajar dan prestasi, atau yang dikemukakan oleh yang dikemukakan oleh Green dan Johnson 2010. Dalam proses ini, kelas melayani 4 tujuan dasar. Yang pertama itu adalah administratif, di mana nilai membantu menentukan peringkat kelas siswa, kredit kelulusan, dan apakah seorang siswa harus naik kelas. Yang kedua, informasi, di mana nilai dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan lainnya, seperti petugas penerimaan untuk sekolah berikutnya, tentang siswa kerja. Nilai mewakili kesimpulan keseluruhan guru tentang seberapa baik siswa telah memenuhi tujuan instruksional dan target pembelajaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu motivasi. Banyak siswa bekerja lebih keras karena mereka termotivasi secara ekstrinsik oleh keinginan untuk nilai yang tinggi dan ketakutan akan nilai rendah. Yang terakhir ada di sini yaitu bimbingan. Bimbingan dimaksud di sini adalah bahwa nilai membantu siswa, orang tua, dan konselor untuk memilih yang sesuai kursus dan tingkat pekerjaan untuk siswa. Mereka memberikan informasi tentang yang mana siswa mungkin memerlukan layanan khusus dan tingkat pendidikan siswa di masa depan kemungkinan besar akan bisa mengatasinya. Yang kedua, di sini ada komponen siswa. Ada di sini komponen sistem penilaian.
Nilai mencerminkan penilaian guru. Jenis utama penilaian guru mendasari sistem penilaian guru. Yang pertama itu adalah standar perbandingan prestasi siswa. Dapat dinilai dengan membandingkan itu dengan kinerja siswa lain atau dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya kinerja. Membandingkan kinerja di seluruh siswa, sistem referensi norma penilaian didasarkan pada perbandingan kinerja siswa dengan siswa lainnya, siswa di kelas atau kelas lain dengan siswa lain. Membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan dalam merujukan kriteria menilai siswa, menerima nilai tertentu untuk tingkat kinerja tertentu perbandingan apapun dengan pekerjaan siswa lainnya. Banyak guru menggunakan nilai penggal yang berbeda dari yang baru saja disebutkan. Beberapa guru berpendapat bahwa nilai yang rendah menurunkan motivasi siswa dan menolak untuk memberikan nilai D atau F. Yang lain tidak akan mengecewakan siswa kecuali skor mereka di bawah 50. Yang kedua itu adalah aspek kinerja selama periode penilaian. Siswa akan melakukannya seperti telah menciptakan banyak produk yang dapat dievaluasi dan digunakan sebagai dasar penilaian. Ini dapat mencakup hasil tes dan kuis serta berbagai penilaian alternatif seperti laporan lisan, proyek, wawancara, dan pekerjaan rumah. Banyak guru menggunakan tes sebagai dasar utama atau bahkan satu-satunya untuk memberikan nilai. Namun, banyak pakar penilaian merekomendasikan untuk mendasarkan nilai keseluruhan pada sebuah seri tes dan jenis penilaian lainnya. Beberapa pendidik menganjurkan karakteristik faktor seperti motivasi, upaya, dan partisipasi dalam nilai, terutama dengan memberikan nilai plus atau minus. Bagi kami, seorang guru mungkin mengubah siswa B menjadi B1, siswa itu sangat tinggi termotivasi, memberikan upaya yang cukup dan secara aktif berpartisipasi di dalam kelas, atau menjadi B2 jika siswa termotivasi dengan buruk, melakukan sedikit upaya dan tidak aktif ikut. Namun pendidik lain percaya bahwa nilai harus didasarkan hanya pada prestasi akademik. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, menimbangi berbagai jenis bukti. Baik, yang ketiga itu di PPT kami ada yang ketiga, melaporkan kemajuan dan nilai siswa kepada orang tua. Di sini saya akan menjelaskan bahwa nilai adalah metode paling umum untuk memberitahu orang tua tentang kemajuan anak dan kinerja di dalam kelas, atau yang dikemukakan oleh Guskey dan Bailey 2010. Terutama penting dalam melaporkan kemajuan siswa adalah kartu raport. Raport kartu laporan adalah metode standar untuk melaporkan siswa, kemajuan dan nilai bagi orang tua yang dikemukakan oleh Michelin 2011. Bentuk penilaian atas laporan kartu bervariasi dari satu sistem sekolah ke sistem lainnya, dan dalam banyak kasus dari satu kelas tingkat ke tingkat yang lain. Beberapa kartu laporan menyampaikan nilai huruf, biasanya A, B, sampai F, terkadang juga memungkinkan plus dan minus. Daftar periksa keterampilan dan tujuan terutama digunakan di sekolah dasar atau taman kanak-kanak. Di tingkat sekolah dasar yang lebih tinggi dan sekolah menengah, surat nilai terutama digunakan, meskipun ini mungkin disertai dengan informasi lain seperti komentar tertulis. Yang pertama ada di sini dibuat laporan kemajuan tertulis. Saya akan menjelaskannya. Laporan kemajuan tertulis atau strategi pelaporan lain adalah menyediakan orang tua dengan laporan mingguan, dwi mingguan atau bulanan tentang kemajuan dan pencapaian siswa yang dikemukakan oleh Michelin 2011. Laporan tertulis ini dapat mencakup kinerja siswa, tes dan kuis, proyek, laporan lisan, dan sebagainya. Ini juga dapat mencakup informasi tentang motivasi, kerjasama, dan perilaku siswa, serta saran untuk bagaimana orang tua dapat membantu siswa meningkatkan kinerja mereka. Baik, yang kedua di sini ada konferensi orang tua dan guru. Konferensi orang tua guru adalah cara lain untuk melakukannya, mengkomunikasikan informasi tentang nilai dan penilaian. Konferensi semacam itu adalah keduanya tanggung jawab dan kesempatan yang dikemukakan oleh Stiglitz 2008. Orang tua
mempunyai hak untuk tahu bagaimana prestasi anak mereka di sekolah dan bagaimana anak mereka dapat berkembang. Konferensi memberikan kesempatan untuk memberi orang tua informasi yang berguna tentang bagaimana mereka bisa bermitra dengan Anda dalam membantu anak belajar lebih efektif. Baik, yang selanjutnya di PPT kami ada yang keempat, yaitu beberapa masalah dalam penilaian. Haruskah 0 diberikan untuk tugas atau kertas yang terlewatkan? Haruskah guru pergi secara ketat berdasarkan angka saat memberikan nilai? Haruskah penilaian dihapuskan? Aku sadar terlalu banyak inflasi kelas. Maaf, saya ulangi. Apakah ada terlalu banyak inflasi kelas? Ini adalah masalah penting yang menjadi perhatian bagi orang pendidik hari ini. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, haruskah tugas yang terlewatkan atau kertas menerima nilai 0? Satu penilaian masalahnya adalah apakah seorang siswa harus diberikan nilai 0 untuk tugas atau kertas yang tidak terjawab. Memasukkan nilai 0 dengan skor lain sangat merusak rata-rata skor. Banyak ahli pada penilaian merekomendasikan untuk tidak menggunakan 0 dengan cara ini karena membebani tugas atau kertas lebih dari apa yang dimaksud dalam internal antara 0 dan 60 atau 70 lebih dari interval antara nilai untuk kelas lain yang dikemukakan oleh Miss Lain 2011. Menggunakan skor 60 untuk tugas atau makalah yang terlewatkan dianggap lebih masuk akal. Yang kedua, saya akan menjelaskan, haruskah guru mengukur angka dengan ketat dalam penilaian? Satu perhatian tentang penilaian adalah terlalu banyak guru yang terlibat dalam perhitungan angka yang tidak dipikirkan, yang sekarang lebih mungkin terjadi dengan perangkat lunak penilaian yang tersedia. Bagaimanapun caranya, objektif prosesnya adalah untuk rata-rata skor dan nilai. Penilaian tetap menjadi masalah penilaian profesional yang dikemukakan oleh O'Connor 2009. Berhasil hanya berdasarkan angka di kelas dengan yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan siswa yang sebenarnya, terutama jika ditarik oleh tugas kecil dan pekerjaan rumah atau kertas nanti. Di akhirnya, penting bagi guru untuk yakin bahwa nilai yang mereka berikan mencerminkan apa yang siswa ketahui, pahamilah, dan mampu lakukan sehubungan dengan standar kinerja yang dikemukakan oleh Michelin 2011. Yang ketiga, saya akan menjelaskan haruskah penilaian dihapus. Terkadang ada ajakan untuk ditinggalkan nilai, biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa evaluasi siswa itu perlu, tetapi itu penilaian kompetitif, tidak menekankan pembelajaran yang mendukung penilaian. Sebagai ahli penilaian kertas, Peter Ayransian dan Michelin Russell 2008 menyimpulkan nilai adalah simbol yang terkuat dalam masyarakat kita yang dianggap serius oleh siswa, guru, dan publik. Terlepas dari apakah Anda menyukai cara penilaian saat ini dilakukan, dan bahkan jika menurut Anda hal itu harus dihilangkan dalam waktu dekat di masa depan, penting bagi Anda untuk menganggap serius penilaian jika Anda melakukannya dengan cara yang adil bagi siswa Anda. Jangan pernah menggunakan nilai untuk memberikan penghargaan atau menghukum siswa karena Anda menyukai mereka atau tidak menyukai mereka. Selalu dasarkan nilai siswa pada seberapa baik mereka telah mempelajari materi pembelajaran berdasarkan bukti objektif dan penilaian. Yang selanjutnya, yang bagian yang terakhir, apakah ada terlalu banyak inflasi kelas? Beberapa guru tidak suka memberikan rendah nilai karena mereka menunjukkan bahwa mereka mengurangi motivasi siswa untuk belajar. Namun beberapa kritikus berpendapat bahwa inflasi kerja, terutama dalam bentuk penilaian yang tinggi untuk kinerja biasa-biasa saja, memberikan siswa keyakinan yang salah bagi mereka memang benar belajar dan mencapai lebih dari sebenarnya. Baik, kesimpulan yang dapat kelompok berikan adalah yang pertama, ruang kelas sebagai konteks penilaian. Dalam penilaian bagian integral dalam pengajaran guru menghabiskan lebih banyak waktu dan penilaian daripada yang kita bayangkan. Dalam satu analisis, guru menghabiskan 20 hingga 30% waktu profesional mereka untuk menangani masalah penilaian yang dikemukakan oleh Stiglitz 2001. Yang kedua, dalam mengevaluasi dan penilaian ruang kelas, ada penggunaan tes tradisional yang biasanya berupa tes kertas dan pensil yang dipilih siswa pilihan.
menghitung angka, menyusun tangka singkat, atau menulis esai. Tes tradisional ini berfokus pada dua jenis format item utama dalam penilaian. Yang pertama, respon yang dipilih item. Yang kedua, item tanggapan yang dibangun. Yang ketiga, selain tes tradisional, ada penilaian alternatif yang digunakan untuk penilaian, yaitu Trend Alternative Assessment dan penilaian performa. Yang terakhir, penilaian dan pelaporan kinerja. Grading berarti penerjemahan informasi penilaian deskriptif menjadi huruf, angka, atau tanda lain yang menunjukkan kualitas pembelajaran atau kinerja siswa. Baik teman-teman, sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau penjelasan yang kurang, dan jika ada teman-teman kami yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom